Dikatakan di sini, jika Anda tidak ingin menjadi botak, nah Anda harus menggunakan 6 jenis lemak, yaitu lemak kuda, lemak kudanil, buaya, kucing, ular, dan kambing. Kita belajar sama-sama. Judulnya adalah menghadapi penyakit di kota Anda. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 40 ayat 2. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, dan menetapkan langkahku. Nah, tadi judulnya menghadapi penyakit di kota Anda. Kita tahu bahwa di jantung kota yang sangat ramai dan terkenal, kehidupan perkotaan tidak pernah berhenti. Jalanan selalu dipenuhi oleh orang-orang yang terburu-buru. Gedung-gedung tinggi, pencakar langit tampak menyentuh langit, dan menara-menara yang penuh ambisi. Nah, saya ingat waktu sebelum saya tinggal di Bandung, saya udah pernah bekerja di Jakarta, yaitu di LSM di Jakarta Kota. Seperti yang kita tahu bahwa Jakarta itu kan ibu kota yang sangat padat penduduknya dan semua rata-rata orang pasti merantau ke sana. Nah, di situ saya ingat dan masih bisa bayangkan bahwa waktu saya pergi bekerja setiap pagi, karena itu adalah kota yang sangat macet dan penuh dengan penduduk. Jadi walaupun kita tinggal di Jakarta Timur, terus kerjanya di Jakarta Pusat contohnya, itu kita harus berangkat dari rumah jam 5. Jam 5 pagi, kalau mau agak santai berarti jam 5 tuh harus udah berangkat. Dulu saya berangkat tuh naik Transjakarta atau orang bilang busway ya. Nah, itu saya ingat betul bahwa kita udah berangkat cepat aja, nggak akan, maksudnya susah untuk dapat tempat duduk. Karena udah penuh dengan orang-orang banyak berdesak-desakan. Nah, apalagi kalau udah udah lewat dari jam 5 itu bakalan seperti ikan sarden dalam kaleng kalau katanya. Nah, itulah keadaan yang kita tahu di perkotaan, bahkan di Bandung sekalipun. Saya kalau setiap pagi ke Bandung dengan Joan, ya paling cepat jam 6 pas harus sudah berangkat. Lebih dari itu pasti kami udah kena macet, bahkan telat ke sekolah. Nah, di tengah hiruk pikuknya suasana kota dikatakan bahwa muncullah desas-desus beredarnya tentang penyakit, yaitu penyakit yang ada di kota. Semua orang-orang merasa seperti terserang flu, kemudian demam tinggi, kesulitan bernapas, kemudian batuk yang tak kunjung sembuh. Awalnya orang-orang katanya tidak menghiraukan penyakit ini karena orang berpikir bahwa flu dan batuk itu adalah suatu penyakit yang biasa, yang nanti juga 2-3 hari atau bahkan seminggu pasti sudah sembuh. Nah, tapi ternyata pelajaran kita pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa penyakit ini ternyata bukan penyakit yang ringan. Nah, otoritas kesehatan mengeluarkan peringatan merah dan mulai menyelidiki apa yang terjadi dengan penyakit ini. Next. Nah, para ahli kesehatan dikatakan menganalisis bagaimana penyakit ini dapat menyebar dan menemukan bahwa penyakit ini terkait dengan pasar makanan. Kita tahu bahwa ini adalah cerita asal-muasal penyakit COVID-19 yang kita semua sudah pernah lalui bersama-sama di zamannya dan di waktu yang sudah lalu. Nah, ternyata penyakit ini katanya menyebar dan ditemukan bahwa penyakit ini berasal dari
pasar yang menjual makanan yang katanya agak eksotis. Di pusat kota di mana mereka menjajakan hewan-hewan yang tidak umum. Artinya, mungkin hewan-hewan yang sebenarnya tidak layak atau tidak patut untuk dimakan sesuai dengan ajaran Alkitab, namun mereka tetap konsumsi. Nah, kemudian kepanikan melanda kota ketika mereka mengonfirmasi bahwa penyakit ini merupakan penyakit versi baru dari virus yang dapat berpindah dari hewan ke manusia. Sehingga setelah terjadi COVID-19 ini, karena ini adalah satu penyakit yang menular, bahkan katanya setelah tahu penyakit itu dari sumbernya, pasar itu langsung ditutup. Namun dengan ditutupnya pasar itu pun penyakit itu sudah sempat menular ke banyak masyarakat, bahkan ribuan orang terinfeksi katanya. Sehingga kota itu mengalami kekacauan total. Sehingga kita kenal dengan yang namanya isolasi mandiri, yang artinya kita disarankan untuk beraktivitas, namun harus tetap di dalam rumah masing-masing. Dikatakan di sini bahwa jalanan yang dulunya ramai berubah menjadi seperti di film tentang kiamat. Orang-orang tinggal di rumah mereka karena takut. Bisnis pun tertutup, ekonomi berubah 180 derajat. Bahkan katanya rumah sakit berada di ambang kehancuran. Dan para dokter bekerja seolah-olah tidak ada hari esok untuk merawat orang sakit. Walaupun kita mendengarkan cerita ini, seperti katanya seperti cerita fiksi belaka ya, yang orang-orang tidak menyangka bahwa itu sudah terjadi dan kita sudah lalui, bahkan sampai sekarang kita sehat. Namun kita tahu bahwa ini benar adanya katanya. Kehidupan di kota bisa lebih rapuh dari yang terlihat dan sangat penting bagi kita untuk bersiap-siap bekerja sama menghadapi penyakit di kota-kota modern. Lanjut. Nah, penyakit di perkotaan merupakan masalah yang sangat kompleks terkait dengan perkotaan dan kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa tadi kan kita belajar dari awal, kota itu adalah orang yang penuh dengan penduduk. Sehingga bila mana ada penyakit yang muncul seperti ini, itu sangat cepat menular. Yang awalnya dari orang rumah yang satu sama lainnya menularkan, kemudian ke tetangga, dari tetangga, ya bisa saja kita komplekskan ke RT, RW, bahkan sampai ke seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat keadaan perkotaan, polusi itu sangat banyak. Masalah kesehatan itu sangat banyak. Dipengaruhi oleh polusi udara, polusi air, kemudian kepadatan penduduk, terbatasnya akses layanan kesehatan. Nah, penyebab utamanya itu ya, Dok, yang pertama polusi udara. Kita tahu bahwa di kota itu saking banyaknya kendaraan ya, sampai ada sebenarnya solusi yang pertama itu makanya ada istilah ganjil genap. Itu mengurangi kendaraan juga sebenarnya, walaupun udah dibuat strategi ganjil genap, tetap saja kendaraan masih banyak. Nah, kemudian air di kota itu sangat sulit, apalagi soal air bersih. Kalaupun ada air bersih, apalagi di Jakarta itu pasti udah pakai kaporit. Kemudian kepadatan penduduk. Di kota-kota katanya orang-orang berdesakan seperti ikan sarden di dalam kaleng. Membuat penyakit menular lebih sering terjadi dan bahkan lebih gampang menular ke daerah-daerah yang padat penduduk.
kemudian terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui waktu zamannya COVID, mungkin layanan kesehatan banyak ya, seperti mulai dari yang terkecil, puskesmas, klinik, hingga sampai ke rumah sakit. Namun, itu juga berpengaruh terhadap ekonomi kita. Kalau kita katanya memiliki ekonomi yang cukup, berarti kita mampu mendapatkan layanan kesehatan tersebut. Namun kalau ekonominya pas-pasan, maka sulit, bahkan ditolak karena ekonomi. Itu udah hal lumrah ya, walaupun sebenarnya kalau belajar tentang saling peduli dengan satu dengan yang lain, tapi nyatanya kehidupan itu sangat keras. Walaupun nggak segalanya juga tentang uang, tapi selalu ada hubungannya dengan uang. Nah, kemudian di kota juga ada yang namanya masalah kesehatan mental. Orang bisa saja stres, kecemasan, dan depresi. Seperti pelajaran kita yang malam kemarin, kesepian katanya. Atau cemas, depresi. Itulah masalah yang ada di kota-kota. Nah, kehidupan perkotaan dapat membuat stres karena persaingan kerja, lalu lintas, isolasi sosial, dan banyak faktor lainnya. Kemudian, selanjutnya serangga dan hewan pengerat atau pengganggu. Di beberapa kota, seperti nyamuk dan hewan pengerat dapat menularkan penyakit jika tidak dikendalikan dengan baik. Sama halnya juga seperti sekarang ini lagi musim yang namanya penyakit DBD. Nah, atau demam berdarah. Nah, itu juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Sebenarnya itu bukan saja hanya di kota, tapi juga di desa, bahkan di tempat-tempat di mana kita berada itu bisa saja terjadi. Namun, dengan padatnya penduduk, berpengaruh juga ya. Apalagi satu rumah tuh bisa sampai, seperti kami ya, satu rumah 7 orang. Jadi kalau satu pilek, yang tadinya satu pilek, besoknya yang satunya udah pilek lagi, akhirnya semua pilek satu rumah. Nah, kemudian gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Artinya, orang-orang di kota saking sibuknya bekerja, apalagi kerja-kerja kantoran, nah, itu membuat kita kurang dalam bergerak atau berolahraga katanya. Nah, itu juga dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti obesitas, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan jantung. Kemudian polusi kebisingan. Kalau dengar kebisingan atau berisik atau ribut, itu udah pasti yang namanya di kota, apalagi di pinggir jalan itu sangat mengganggu. Orang yang tadinya waktunya untuk istirahat, bahkan tidak bisa nyenyak tidurnya. Karena keadaan di kota ya seperti itu. Nah, itu juga katanya mengganggu kualitas tidur kita, bahkan membuat kita jadi stres, tekanan darah tinggi katanya, dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan juga. Lanjut. Nah, di sini dikatakan Allah dalam Alkitab adalah Allah kesehatan. Kita menemukan pesan yang kuat. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dalam rencana awal Allah bagi umat manusia, penyakit tidak ada dalam radar. Artinya di pelajaran ini kita diingatkan bahwa ketika pertama kali bumi diciptakan, sampai pada penciptaan hari pertama dan sampai hari ke-7, tidak ada yang namanya masalah kesehatan atau sakit penyakit. Makanya dikatakan di sini, dapatkah Anda membayangkan orang tua pertama kita dalam gaya hidup yang begitu sehat? Tidak ada polusi,
lingkungan yang sehat, makan kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan alami, tanpa bahan kimia yang aneh-aneh. Ellen G. White mengatakan bahwa, menulis tentang kesehatan, mengatakan bahwa orang tua pertama kita hidup dalam kesehatan yang sempurna. Yaitu maksudnya Adam dan Hawa ya. Mereka tinggi dan tampan, seperti diambil dari sebuah foto. Adam jauh lebih tinggi daripada orang zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang kita itu 1 meter 1,5 meter, nah berarti bisa saja Adam dulu zamannya nenek moyang kita zaman dulu bisa saja 3 meter ya. Kita tidak tahu. Nah, dan Hawa sedikit lebih pendek katanya, tetapi sangat cantik dan anggun. Adam dan Hawa memiliki kesehatan yang sempurna. Mereka memiliki kesehatan fisik, mental, dan sosial yang terbaik semuanya. Mereka sangat terhubung dengan Allah, dengan Tuhan, yang memberi mereka kesehatan rohani yang patut kita tiru. Namun katanya di sini pelajaran kita mengingatkan bahwa kesehatan yang sempurna di awal itu sudah terganggu ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak percaya kepada Allah sehingga mereka diusir dari Taman Eden tersebut. Nah, semua berpaling dari Sang Pencipta. Namun katanya terlepas dari pemberontakan itu, Tuhan tetap masih sangat peduli dengan kesehatan kita. Nah, lanjut. Katanya karena kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada kita, Tuhan meninggalkan sebuah janji yang memberikan kita kesempatan untuk hidup sehat. Katanya Tuhan memberikan janji itu kepada bangsa Israel pada awal perjalanan mereka melewati padang gurun. Tetapi kita juga dapat menerima seperti yang dinyatakan dalam Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Artinya, sebelum zaman kita, berarti zamannya bangsa Israel, katanya di sini, Tuhan tetap mengasihi umat-umatnya, tetap mengingatkan akan pentingnya kesehatan. Seperti halnya Tuhan memberikan makan bangsa Israel sepanjang mereka perjalanan ke padang gurun. Nah, itu bisa menjadi contoh katanya untuk kita orang-orang muda bahwa kita harus percaya sebagaimana Tuhan menuntun dan mengingatkan tentang kesehatan di zamannya orang Israel, Tuhan yang sama juga mengingatkan kita betapa pentingnya tentang kesehatan di zaman kita sebagai orang-orang muda pada saat ini. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka kan Doa Pemuda 2024 ini, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, lanjut. Nah, pelajaran ini juga dikatakan pada zaman dahulu kala, bangsa Israel memiliki prinsip kesehatan yang maju. Ternyata katanya ada sebuah buku kuno, buku itu disebut Papyrus Ebers. Nah, ini adalah buku orang Mesir katanya. Buku ini berfungsi sebagai panduan kesehatan orang Mesir. Meskipun sebenarnya kedengarannya cukup aneh. Bukan cukup aneh ya, setelah saya baca dan pelajari juga memang aneh. Jadi ada hal-hal katanya, ini menurut kesehatan orang Mesir zaman dulu katanya. Jadi, seperti salah satu contoh, untuk mencegah uban katanya di sini. Mereka ini maksudnya orang Mesir, merekomendasikan untuk mengoleskan darah kucing hitam yang direbus dalam minyak atau lemak ular derik ke rambut Anda.
Kemudian satu lagi saya ambil contoh, dikatakan di sini, jika Anda tidak ingin menjadi botak, nah Anda harus menggunakan 6 jenis lemak, yaitu lemak kuda, lemak kudanil, buaya, kucing, ular, dan kambing. Coba kita bayangkan kalau teori kesehatan orang Mesir ini kita praktekkan sekarang, atau ada dokter yang menyarankan itu atau memberikan tips-tips itu kepada kita hari ini. Kita mungkin merasa ini dokter udah ada gila-gilanya gitu ya, karena sepertinya tidak masuk akal atau tidak masuk logika. Oke, lanjut. Namun katanya melalui Musa Tuhan sudah menuliskan tips-tips kesehatan yang menurut Tuhan atau menurut Alkitab baik untuk kita. Nah, dikatakan Anda tidak akan menemukan rekomendasi aneh di dalam Alkitab, katanya. Mengapa? Seperti yang telah disebutkan, hukum kesehatan yang Tuhan berikan kepada umatnya jauh lebih unggul pada masanya. Contohnya, Black Death. Wabah ini membunuh 1 dari setiap 4 orang, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya karena mereka bahkan tidak memahami mikrobiologi seperti yang kita pahami saat ini. Tahukah Anda apa yang menyelamatkan mereka? Katanya, yang menyelamatkan mereka adalah Alkitab. Mereka akhirnya berpaling kepada Alkitab, khususnya di Imamat 13 ayat 46 mengatakan, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nah, dari Alkitab ini katanya, kita tidak dibuat bingung. Seperti tadi, panduan kesehatan orang Mesir itu membuat kita bingung dan nggak masuk logika. Namun katanya Alkitab menyarankan, salah satu poin pentingnya sini digarisbawahi, bahwa kalau kita terkena penyakit, yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah mengisolasikan diri. Artinya di Alkitab dikatakan najis, sehingga si yang terkena penyakit ini harus tinggal terpisah dari orang yang sehat sampai ia ditetapkan atau dikatakan tidak najis lagi, atau bahasa sekarang sampai dia dikatakan sembuh total, baru dia bisa bergabung bersama-sama dengan yang sehat. Nah, belajar tentang pentingnya mengisolasi orang sakit yang saya list hitam. Alkitab memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana menjaga kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan emosional. Nah, disinggung lagi ya, kesehatan emosional ini adalah kesehatan yang ada ikatannya atau kaitannya dengan pelajaran yang tadi malam tentang kesepian. Kemudian sosial budaya dan terutama kesehatan spiritual atau hubungan kita dengan Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya adalah orang muda yang terkasih, Tuhan ingin agar Anda dan saudara sehat dan membagikan kesehatan itu di kota Anda. Tahukah Anda bahwa obat dari Tuhan lebih bersifat pencegahan daripada pengobatan? Dia meninggalkan kita dengan 8 tips alami yang dapat membantu kita menjalankan hidup yang energik dan seimbang. Apakah Anda tahu? Nah, ada 8 tips yang kita bisa terapkan sebagai orang-orang muda agar kita tetap sehat. Khususnya di zaman kita yang sekarang ini, apalagi yang tinggal di perkotaan. Nah, tips itu adalah forward, yang artinya F itu fresh air atau udara segar. Nah, di sini disarankan atau dianjurkan kepada Anda dan saya, mulailah hidup sehat dengan menghirup udara segar setiap pagi, katanya. Dengan kita menghirup udara segar setiap pagi, semakin banyak energi yang kita miliki. Nah, kita apalagi yang tinggal di Bandung ya, apalagi dekat gunung atau dekat Unai seperti kami dan orang Pak Pendeta,
dekat Unai. Nah, udaranya tuh masih dingin, segar. Jadi katanya, marilah kita merasakan menghirup udara segar setiap pagi sehingga tubuh kita menjadi sehat. Kemudian O-nya adalah one's control atau kontrol diri. Katanya tidak usah ada yang berlebihan. Katakan tidak pada tembakau, alkohol, kafein, narkoba, dan lain-lainnya. Artinya kita bisa sehat tanpa hal-hal ini. Yang penting kita bisa mengendalikan atau mengontrol diri kita untuk tidak menggunakan obat-obat yang terlarang ini. Kemudian R-nya adalah rest atau istirahat. Tidur yang cukup. Katanya itu sangat penting. Kita sebagai orang-orang dewasa ya, orang-orang muda, itu diperlukan tidur 7-8 jam. Katanya. Ya mungkin kalau untuk bayi, itu tidurnya lebih lama. Karena memang prosesnya ya begitu. Kemudian, W itu adalah water atau air. Dan workout atau olahraga. Nah, air, kita dianjurkan harus minum air 6-8 gelas sehari. Kemudian, kita juga bisa berolahraga setiap hari, paling sedikit katanya 30 menit atau setengah jam ya. Tapi mungkin untuk olahraga ini saya sendiri, kalau udah kerja, ya boro-boro olahraga. Kalau lagi ada olahraga di sekolah baru olahraga, itu pun ogah-ogahan. Tetapi kita diingatkan kembali di sini harus tetap olahraga. Apalagi sekarang lagi minggu-minggu libur, ya gunakan kesempatan atau waktu itu untuk kita berolahraga supaya kita tetap sehat. Nah, kemudian A-nya adalah accepting God will, artinya menerima kehendak Tuhan. Jangan lupakan kehidupan spiritual Anda. Artinya kita sebagai orang Kristen berarti kita harus membuat hubungan yang baik kepada Tuhan kita. Kalau waktunya untuk pergi ke gereja, pergilah ke gereja bersama dengan keluarga. Gunanya juga adalah untuk memupuk cinta dan harapan. Ada harapan, ada pengharapan. Sehingga kita pergi ke gereja. Artinya, kita masih merasakan bahwa Tuhan itu ada. Kemudian R, atau right nutrition, atau nutrisi yang tepat. Dikatakan di sini kita harus memakan makanan yang sehat dan seimbang nutrisinya. Seperti tadi dikatakan, seperti Adam dan Hawa waktu hidup di Taman Eden, mereka masih sangat sehat dan sempurna karena makanannya adalah biji-bijian dan buah-buahan sama sayur-sayuran juga. Nah, itulah juga nutrisi yang tepat yang diharapkan orang-orang muda juga bisa lakukan pada zaman ini. Dan yang terakhir adalah daylight atau cahaya matahari. Nah, sedikit sinar matahari dapat meningkatkan suasana hati dan vitalitas Anda. Katanya dengan kita berjemur setiap pagi ya, bukan siang, ya kalau sore mungkin bisa juga, tapi kalau siang berbahaya juga karena itu terlalu panas. Jadi kalau boleh, setiap pagi itu, matahari pagi itu sangat sehat untuk kesehatan kulit, tulang, bahkan tubuh kita sekalipun. Jadi, pelajaran kita malam hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang muda, bagaimana untuk kita mengajak orang-orang supaya hidup sehat, kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita juga bisa mengajak teman-teman atau saudara-saudari, orang tua, bahkan adik-adik untuk mengikuti pola hidup sehat tersebut. Sehingga dengan kesehatan yang kita miliki, kalau kita sehat, ya kita bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Tapi kalau kita sakit, gimana kita mau pergi ke gereja? Gimana kita mau sekolah? Nah, itu dia. Jadi, pelajaran kita pada malam hari ini mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya dan saudara untuk tetap
menjaga pola hidup sehat, walaupun kita tinggal di perkotaan sekalipun. Terima kasih, Tuhan memberkati.